Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan dilindungi oleh Allah. Kembali lagi bertemu dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 10. Kali ini kita akan melanjutkan materi kemarin, yakni bab 2 tentang kebenaran Al-Quran. Ya. Pada kesempatan kemarin kita sudah membahas tentang kebenaran Al-Quran part pertama. Sekarang kita akan membahas kebenaran Al-Quran part kedua. Tentu saja nanti materinya berbeda. Kalau yang pertama kemarin mengulas tentang sejarah penurunan Al-Quran, yang part 2 ini kita akan fokus pada sejarah penulisan Al-Quran. Langsung saja kita mulai. Oke, sini ya, judulnya bisa dibaca sebagaimana yang sudah saya jelaskan. Lanjut kita review materi ya. Apakah anak-anakku semua masih ingat atau tidak tentang materi kemarin? Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana pendapat para ulama ya mengenai metode penurunan Al-Qur'an. Oke. Saya hitung ya. 1 2 3. Oke, kemarin tentang pendapat ulama mengenai metode penurunan Al-Quran itu ada beberapa versi. Ada yang menyatakan bahwasanya ada 4 kali ya, 4 kali fase. Yang pertama adalah dari Lauhul Mahfuz, kemudian Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, Baitul Izzah ke langit dunia, baru ke dunia. Kemudian ada juga yang menyatakan bahwasanya diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu secara sekaligus, baru diturunkan berangsur-angsur. Selama ada yang menyatakan 22 tahun, 25 tahun ya. Dan itu berdasarkan atas hijrah Nabi. Ya, ada pula yang menyatakan bahwasanya diturunkan hanya pada malam-malam Lailatul Qadar ya, atau malam pada bulan Ramadan diturunkan sekali, namun selama 23 kali atau 24 kali atau 25 kali. Baik, itu kurang lebih materi yang kemarin kita bahas. Langsung kita masuk pada materi kita hari ini. Ya, ini yang harus kalian ketahui. Pertama adalah Al-Quran diturunkan dengan 7 ragam dialek atau lahjah, atau dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan logat ya. Karena bangsa Arab itu kan terdiri dari banyak suku. Nah, di sini lahjahnya apa saja? Ada lahjah Quraisy, kemudian Huzail, ada Thaqif, ada Hawazin, ada Kinanat, dan juga Tamim dan Yaman. Yang berikutnya, Mushaf Al-Quran yang kita pegang saat ini ternyata telah melampaui sejarah yang panjang ya, dan juga penuh tantangan dalam penyusunan dan penulisannya. Dan yang ketiga, ini yang harus kalian ketahui juga, bahwasanya Mushaf Al-Quran yang kita gunakan di Indonesia ini telah distandarisasi ya, atau telah terstandar dengan menggunakan Rasm Utsmani, menggunakan qiraah Imam Hafiz dari Imam Asyim. Nah, jadi kalau misalnya anak-anakku semua nanti melihat Al-Quran yang ada di Indonesia itu rata-rata ya, atau semuanya sama ya, kecuali kalau misalnya ada koleksi khusus ya, koleksi khusus Al-Quran langka, itu nanti akan ada perbedaan dari segi tulisan, dari segi rosemnya ya, rosem atau tulisannya. Oke, kita lanjutkan tentang sejarah penulisan Al-Quran. Langsung saja, di sini sudah saya buat gambaran dan juga peta konsep dari sejarah penulisan Al-Quran supaya anak-anakku semua lebih mudah memahami. Yang pertama adalah Al-Quran pada masa Nabi ini lebih terfokus pada hafalan dibanding dengan tulisan. Kemudian media yang digunakan adalah pelepah kurma, potongan kulit hewan, permukaan batu, dan juga belikat unta. Sementara pada masa Abu Bakar
Nah, ini telah terjadi banyak peperangan ya. Pasca Rasulullah meninggal itu banyak sekali peperangan yang terjadi sehingga menyebabkan banyak hufal atau orang yang menghafalkan Al-Quran itu meninggal ya pada masa itu. Lantas Abu Bakar ini berinisiatif untuk mengumpulkan Al-Quran ya. Jadi Al-Quran yang ada dalam beragam media pada masa Nabi sebelumnya itu dikumpulkan. Dan Umar ini merekomendasikan atau menyarankan kepada Abu Bakar ya, jangan hanya dikumpulkan namun juga ditulis ulang. Nah, pada saat itu Abu Bakar sempat menolak karena khawatir hal tersebut menyalahi ketentuan-ketentuan Allah. Kemudian eh, pada akhirnya ya karena Abu Bakar ini mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah, lantas Abu Bakar menyetujui untuk menulis ulang catatan-catatan ya yang ditemukan dalam sebuah mushaf dan mengutus Zaid bin Thabit. Yang ketiga, pada masa Utsman ini menjadi fase ketiga sekaligus fase final dari sejarah penulisan Al-Qur'an, di mana pada masa itu banyak catatan yang berbeda di kalangan para sahabat dengan beragam dialek, ya dialek yang sudah kita sebutkan di awal tadi. Kemudian Utsman ini memerintahkan untuk mengumpulkan beragam mushaf yang sudah ditemukan dalam beragam dialek itu, dan atas misi persatuan karena khawatir ketika perbedaan dialek terjadi akan terjadi perpecahan ya, karena akan ada klaim masing-masing suku itu terkait dengan bahasa Al-Quran. Lantas Sayyidina Utsman ini memerintahkan Zaid bin Thabit untuk menulis ulang Al-Quran, kemudian diperbanyak jumlahnya, disebarkan ke seluruh dunia Islam ya. Ini dengan standar menggunakan dialek Quraisy, karena awal mula penurunan Al-Quran itu adalah menggunakan bahasa Quraisy dan Nabi Muhammad juga seorang suku Quraisy. Oke, itu adalah sejarah singkat tentang penulisan Al-Quran. Di sini bisa kalian baca kembali tentang detail historis dari sejarah penulisan Al-Quran. Ya, silahkan dibaca jika memang dibutuhkan. Oke, ini sekilas. Dan bisa kita simpulkan bahwasanya inisiasi penulisan Al-Quran ini sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi, namun medianya terbatas. Lantas pada zaman Abu Bakar ini catatan Al-Quran dalam berbagai media sudah mulai dikumpulkan, lantas disalin atas saran dari Sayyidina Umar. Dan pada masa Utsman ya, Sayyidina Utsman bin Affan ini menjadi fase terakhir dari penulisan Al-Quran yang kemudian menjadi pemersatu dari segala dialek dan suku ya yang ada pada bangsa Arab pada saat itu, dan hingga sekarang ini menjadi pedoman kita semua, khususnya juga di Indonesia ya. Oke, terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, ada hal-hal yang ingin didiskusikan, silahkan nanti disertakan dalam kolom komentar misalnya, kalau anak-anakku semua menghendaki. Dan nanti ada juga fitur tugas yang harus anak-anakku semua cek dan juga kerjakan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.